Selamat siang, Bu Gita. Saya Jaslyn Pangestu, kelas MIPA 3, nomor absen 16, akan menjelaskan tentang virus human T-cell leukemia tipe 1. Jadi, ini virusnya. Karakteristiknya, ini kan genom HTLV1 ini diploid. Ada 2 salinan virus RNA yang beruntai tunggal, yang genomnya disalin jadi bentuk DNA ganda. Nanti DNA ganda itu berinteraksi ke dalam genom sel di titik virus itu yang orang biasa sebut provirus. Virus yang berhubungan erat itu leukemia sapi. Di sini fakta kuncinya virus T limfotropika tipe 1 manusia atau HTLV1 itu sebagai T-cell virus leukemia tipe 1 menyebabkan kanker yang biasa kita kenal leukemia, ya, leukemia sel dewasa atau ATL. HTLV1 umumnya ditularkan melalui cairan tubuh, suntikan biasanya orang yang menggunakan narkoba, transplantasi jaringan darah atau yang berhubungan dengan darah. Juga air mani, ASI, sama ya yang semua pokoknya yang biasanya kontak langsung dengan sel berisi cairan tubuh termasuk darah. Ini sebenarnya dianggap wajar ya karena virus ini kan biasanya memang ada dalam bentuk intraseluler. Terus virus HTLV1 ini virus oncogenik ya, yang pertama ditemukan, dipelajari tahun 1977. Terus ini tuh yang menyebabkan leukemia atau ATL, kondisi sistem syaraf progresif yang dikenal HTLV1 yang menghubungkan myelopathy atau TSP gitu. Perkiraan saat ini ada 5 juta sampai 10 juta orang di dunia yang terinfeksi. Tapi karena datanya yang langka, jadi ya sebenarnya ini menunjukkan kemungkinan besar angka global yang sebenarnya sangat kecil. Gejala kelemahan, kejang progresif di tungkai bawah, terus ada nyeri punggung, difusi usus, kandung kemih. Nah, temuan klinis yang mencakup kelemahan otot, juga ada klonus di bagian bawah, itu semua gejalanya. Terus nggak ada laporan sebenarnya. Maaf. Nggak ada laporan yang berkaitan dengan mencegah orang, mungkin orang yang nggak menyuntikkan narkoba, terus nggak mencegah penularan seksual, mencegah orang yang menyuntik narkoba. Strategi yang dipelajari saat ini itu lebih ke berhenti pemberian ASI gitu kan. Terus kalau dilihat-lihat berdasarkan penelitian yang dilakukan para ibu terhadap anak-anak, maksudnya para ibu yang menyusui terhadap bayinya, itu nggak bisa gitu. Maksudnya nggak berkemungkinan wanita yang memiliki HTLV1 membatasi jangkauan pemberian ASI, nggak bisa. Jadi yang dilakukan saat ini pencegahannya ya dengan metode pencairan ASI payudara. Jadi metode pencairan pendingin ini katanya bisa menyingkirkan sel-sel di payudaranya, maksudnya ASI-nya itu, karena kan menjadi sumber penularan kan kalau terinfeksi HTLV1. Terus ada yang namanya screening antibody di antara donor darah. Jadi memang sudah ditetapkan di 23 negara screening antibody dari semua donor darah. Itu memang sudah ditetapin. Terus ada yang namanya leukoreduksi. Karena HTLV1 ini hampir selalu dikaitkan dengan sel. Jadi duksi ini mungkin sama lah efektifnya sama kayak screening donor darah untuk mencegah penularan gitu. Untuk vaksin sendiri nggak ada. Jadi maksudnya nggak, ya sebenarnya ada vaksin yang mungkin dianggap layak pengembangannya, tetapi nggak ada kandidat HTLV1 yang menjalani uji klinis dan berhasil. Itu nggak ada. Oke, ini orangnya yang sakit leukemia, gambar orangnya. Pengobatannya ini. Terus ya paling seperti orang-orang yang leukemia, seperti biasanya, gejalanya lelah, lemah, gitu. Sekian dari saya, Jaslyn, yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.